Oke, halo teman-teman. Pada kesempatan video kali ini saya pengen sharing, berbagi informasi kepada teman-teman semua. Masih seputar bidang ketenagakerjaan, masih seputar bidang dunia kerja. Kali ini saya pengen membahas terkait dengan sanksi ataupun surat peringatan ya. Surat peringatan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang melakukan pelanggaran. Jadi dalam hubungan kerja tentunya harus memiliki minimal 3 unsur. Unsur yang pertama adalah adanya perintah. Perintah itu siapa yang memberikan ya? Tentunya adanya pengusaha atau pemberi kerja. Yang kedua adalah harus ada pekerjaan yang dikerjakan oleh karyawan atau pekerja. Kemudian yang ketiga adalah adanya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada karyawan tersebut atau pekerja tersebut. Jadi dalam melakukan pekerjaan, pekerja kadang melakukan pelanggaran yang kadang disengaja ataupun tidak disengaja. Ya tentunya untuk mengantisipasi hal tersebut, pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di Indonesia, pengusaha harus membuat yang namanya peraturan perusahaan. Dalam peraturan perusahaan tentunya lengkap tertulis adanya hak dan kewajiban dari karyawan, hak dan kewajiban dari pengusaha atau perusahaan, kemudian adanya tata tertib, kemudian adanya sanksi dan konsekuensi jika adanya pelanggaran yang timbul atau terjadi. Nah, kemarin saya bertemu dengan salah satu rekan saya. Dia bekerja di salah satu perusahaan juga sebagai HRD juga, menanyakan apakah sah atau tidak ketika karyawan melakukan pelanggaran kemudian dibuatkan SP tetapi karyawan tersebut tidak menandatangani SP yang diberikan oleh perusahaan. Saya jawab, jawabannya adalah tetap sah atau tetap berlaku. Jadi dalam kaitan pemberian surat peringatan, karyawan tidak wajib menandatangani. Dia cukup diberikan informasi saja bahwasanya kamu telah melakukan pelanggaran berdasarkan jenis dan bobotnya, kategorinya apa, pelanggarannya dapat sanksi apa, itu cukup dapat notifikasi. Jadi tanda tangan itu hanya bentuk suatu penerimaan saja, suatu notifikasi saja, bukan serah terima atau bukan mau dan tidak mau, tetapi bentuk pemberitahuan saja. Jadi secara legal, secara hukum, perusahaan tetap sah memberikan SP tanpa adanya tanda tangan atau diterima oleh si karyawan ya. Jadi pelanggaran pun macam-macam. Jadi kalau pelanggaran yang dibuat mungkin bobotnya masih ringan, contoh seperti mungkin terlambat, sering izin ataupun mungkin sering sakit, nah itu mungkin masih bisa diberikan teguran secara lisan. Tapi kalau sudah berat pelanggarannya, itu pun bisa langsung diberikan SP. SP pun tidak harus SP1 dulu. SP itu ada 3 tingkatannya, ada SP1, 2, dan 3. Jadi berdasarkan pelanggarannya, si perusahaan atau si pengusaha berhak memberikan SP sebagai bentuk pembinaan, bentuk kasih sayang dari pengusaha kepada pekerja ya. Jadi contoh kalau misalnya pelanggaran ringan ya masih cukup diberikan SP1 mungkin ya. Contohnya ya sering telat atau mungkin izin yang sering dilakukan dalam beberapa bulan tertentu. Tetapi kalau kategorinya dia melakukan pelanggaran berat ya, misal pencurian, pemalsuan nota, kemudian asusila, narkoba, judi dan sebagainya, itu bisa langsung SP3, tidak perlu diberikan secara lisan dulu, tetapi langsung di PHK pun itu secara sah, itu legal gitu ya, resmi ya. Jadi buat teman-teman semua kalau pengen tahu aturan-aturannya ya tinggal konfirmasi saja, menanyakan kepada pengusaha, tanyakan kepada HRD atau bidang SDM yang ada di perusahaan, baca peraturan perusahaan yang ada. Tentunya di situ tertulis semua hak dan kewajiban rekan-rekan seperti apa, kemudian jika melakukan pelanggaran apa yang didapatkan, seperti itu. Oke ya, jadi mungkin itu sekilas dari saya. Jadi menjawab pertanyaan dari rekan saya kemarin terkait dengan sah dan tidaknya ketika karyawan tidak mau tanda tangan SP, jawabannya tetap sah gitu ya. Jadi analoginya ya sama halnya ketika orang tua memberikan teguran, marahin anaknya gitu kan, anaknya kan tidak
perlu menjawab saya bersedia atau tidak bersedia kan gitu ya. Jadi si anak cukup mengetahui, cukup mendengar, cukup menerima, tinggal memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang saat ini masih bekerja, tolong bekerjalah dengan baik, dengan jujur, dengan tekun, hindari pelanggaran-pelanggaran yang disengaja ataupun tidak disengaja, karena supaya teman-teman bisa mendapatkan penilaian yang baik, yang positif dari pengusaha atau dari perusahaan. Kemudian buat teman-teman yang belum bekerja ya tetap semangat, tetap optimis, selalu mengasah skill ya, supaya skill teman-teman tetap naik ya, tetap berkembang seperti itu, dan jangan henti untuk melakukan pencarian pekerjaan baik dari media sosial, media cetak ataupun informasi lainnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Ditunggu untuk video informatif selanjutnya. Thank you.